وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله بتقوى الله العلي القدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat Masjid Rawdatul Jannah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan hari ini di tengah suasana pandemi. Banyak saudara-saudara kita yang berjatuhan sakit. Ada yang diisolasi mandiri, ada yang di rumah sakit, bahkan ada mungkin yang menderita tanpa dia tahu. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah dengan tenang di masjid yang kita cintai ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yakinlah, apapun penyakit yang datang pada diri kita sejatinya itu adalah haknya Allah. Mau pakai pampers sekalipun, mau pakai helm sekalipun, seandainya Allah takdirkan kita sakit karena corona, maka kita akan sakit. Tapi yakinlah, demi Allah, tidak akan pernah ada satu penyakit yang sampai pada diri kita. Semuanya atas izin Allah. Maka yakinkan di dalam hati, yakin hanya kepada Allah. Jangan jauhkan Allah sampai kita benar-benar beribadah. Tidak ada yang kita bawa selain amal ibadah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam mari kita haturkan kepada penghulu alam yang menyampaikan kita kepada Allah yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas, wasilahnya cuma satu, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hanya wasilah dari baginda Nabi kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umatnya, bukan hanya kita mengaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mencoba untuk bisa diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca shalawat dan menyambung tali silaturahim, bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tetapi kepada orang-orang yang mungkin kita benci, yang kita sakiti. Karena silaturahmi yang sebenarnya adalah, sanggupkah kita menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang kita zalimi, kepada orang-orang yang kita sakiti, bukan menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang mungkin kita sayangi, karena itu adalah hal yang biasa. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib berwasiat dan khusus kepada khotib pribadi, umumnya pada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan kuantitas dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semampu kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Rawdatul Jannah
yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi khatib membaca satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita perlu menyadari bahwa pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh penjuru dunia ini harus dihadapi bersama, dimulai dengan setiap individu. Akan tidak berguna ketika pemerintah mengingatkan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, namun hanya sebagian orang yang melaksanakannya. Sementara yang lain bersikap abai. Sikap abai ini tidak hanya mengancam kesehatan dirinya, tapi juga mengancam keselamatan orang lain. Memang kita semua merasakan bahwa penerapan protokol kesehatan yang selama ini kita lakukan sangat melelahkan. Berbagai kegiatan yang biasa dilakukan secara normal harus dibatasi dengan penerapan new normal atau tatanan baru. Kehidupan yang tidak biasa kita lakukan, ditambah lagi sesuatu yang kita hadapi tak tampak dan terlihat oleh kasat mata, yakni makhluk yang bernama virus. Sementara kita juga sudah melakukan lebih dari 1 tahun dan berakibat pada lemahnya banyak sektor kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan terutamanya kesehatan. Namun hal itu jangan sampai mengendorkan ikhtiar kita untuk menyelamatkan diri kita dan orang lain. Allah telah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memelihara kehidupan ini dengan baik, yang dimulai dengan dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahyaha faka'annama ahya'an nas jami'a." Yang artinya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan dia telah memelihara kehidupan sesama manusia. Jamaah salat Jumat Masjid Raudatul Jannah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas kondisi ini, pemerintah pun sudah mengambil berbagai macam kebijakan dengan kebaikan yang semestinya kita ikuti dan taati. Kita harus mengajak kepada negara-negara kasus COVID-19 yang tidak bisa terkontrol sehingga menjadi kepanikan dan bingung dalam menghadapinya, seperti yang terjadi di India. Jangan sampai kejadian tersebut terjadi pada diri kita sehingga kita dan orang-orang yang kita cintai masuk dalam kesengsaraan dan meninggalkan kita. Namun yang lebih penting dari ini adalah kita harus bisa menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman harus kita jaga? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tanamkan demi Allah, karena kita sejatinya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bukan ayat kematian. Berapa banyak orang menyadari ketika menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, orang menyadari ini adalah ayat kematian. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah ayat kesadaran bahwa sejatinya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita awalnya tidak ada, diadakan sama Allah yang maha ada, dan akan kembali tidak ada. Kita jangan pernah mengada-ngada kehidupan kita, karena sejatinya kita tidak ada. Yang maha ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita meningkatkan iman kita, yang kedua adalah kita meningkatkan imun kita. Apa itu imun? Sudah sejatinya umat Islam sudah diajarkan bagaimana berhidup bersih. Dengan kita cuci tangan, dengan kita berwudu, kita sudah diajarkan sebenarnya bukan hanya protokol kesehatan yang mengajarkan. Islam sudah mengajarkan kebersihan sebagian daripada iman. Tapi kayaknya kita yang beriman tidak akan sempurna imannya kalau kita belum bersih. Lebih banyak kebersihan ini dipakai oleh orang-orang yang justru yang non-muslim. Jangan-jangan yang masuk surga bukan hanya kita yang Islam, tapi yang non-muslim juga masuk surga, karena yang menjalani an-nasrufatu minal iman bukan kita yang beriman, tapi justru orang-orang muslim, justru orang-orang non-muslim. Kenapa tidak? Kita lihat di negara-negara maju, Korea Selatan misalnya, jalanan selalu bersih, seakan-akan dibersih dan disapu. Tapi di tempat kita abai dengan kebersihan kita. Kalau baru sakit, baru kita bersih-bersih. Kalau kita sudah sengsara, baru kita kerja bakti. Apa perlu menambah korban? Padahal iman mengajarkan, Islam mengajarkan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Iman kepada Allah tidak cukup hanya membersihkan diri sendiri, tapi membersihkan badan, membersihkan
dan lingkungan kita supaya menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika kita menjaga imun kita, bukan hanya kita diajarkan menjaga kebersihan, tapi kita mengasupi untuk makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Yakinkan kalau kita menjaga iman dan imun, insya Allah kita akan aman terhadap COVID-19. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit COVID-19 ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati cobaan dan ujian ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum